أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama di dalam masjid ini. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 31. Adapun segala kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adapun segala kebajikan, kebajikan itu kebaikan. Adapun segala kebajikan dan segala guna. Guna itu yang manfaat yang didapati oleh yang bercinta, maksudnya yang didapat oleh orang yang mencintai pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersebut di bawah ini dinukil dari kitab-kitab yang tersebut. Ini dalil yang menyatakan tentang ada kebaikan, ada manfaat yang didapat bagi orang yang mencintai ahli bait Rasulullah. Nah, apa aja dalilnya? Nah, bermula daripada itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbatukum, itu barisnya lah, bukan asbatakum. Asbatukum ala sirati asyaddukum hubban li ahli baiti. Asbatukum, huruf ta'nya tuh berbaris dhammah. Asbatukum ala sirati asyaddukum hubban li ahli baiti. Nah, ini hadis Nabi. Artinya bermula yang paling tetap berjalan lewat di atas sirat di hari kiamat daripada kamu, yaitulah yang paling mahabbah kepada keluargaku. Nah, bermula yang paling tetap berjalan lewat di atas sirat, artinya orang yang selamat berjalan melewati titian siratal mustaqim kena di akhirat, di hari kiamat, di akhirat. Siapa daripada kalian, daripada kamu, yaitulah yang paling mahabbah, yang paling cinta hatinya kepada keluargaku, ujar Nabi. Nah, siapa yang paling cinta kepada keluarga Nabi, itu ujar Rasulullah selamat kena
tetap berjalan, artinya kada tergelincir, kada tergugur ke neraka, karena di bawah titian siratal mustaqim itu neraka nya selamat kena meniti titian siratal mustaqim, selamat sampai ke sebarang surga, nang di sebarang itu selamat sampai ke surga. Nah, jadi ini termasuk jalan untuk sampai ke surga dengan selamat. Di antaranya amalan hati aja nih. Hati aja kita cinta, pokok cinta hati kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya hati cinta? Ya kalau nyaman aja. Maksudnya kada uyuh tah, kada sampai bepaluh leher, kada sampai beangkatan barat, kada sampai tasilahu. Amun kira-kira tauyuh manurih, tauyuh mangkat karong kan. Ini perkara hati ya, hati kita aja. Nah, tapi kita lamun Tuhan kada memberikan cinta kada kawajuan. Dan Allah Ta'ala selalu memberikan kecintaan hati kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pahaman palingannya orang yang memusuhi, benci, apakah lagi zalim kepada keluarga Nabi, bisa kada kawa selamat meniti titian siratal mustaqim, bisa gugur ke neraka gitu. Nah, maka titian siratal mustaqim itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang, bayi injak situ luka betis. Amun lebih halus daripada rambut kayak apa? Ibaratnya tuh secara akal aja tuh, kita hendak tulak pomaan melalui parit-parit 2 buting bambu paring aja nah. Itu gini kita sudah berhati-hati berjalan ya Allah. Ada nang kada kawa sampai ke sebarang tercampur. Ini lebih halus daripada rambut, tergantung amalnya Bang. Nah, kalau amalnya baik, di antaranya cinta kepada keluarga Rasulullah, walaupun di dunia nya lumpuh, walaupun di dunia nya kada kau berjalan, maka di akhirat kinanya selamat. Walaupun misalnya di dunia ini orangnya lihai, lihai, bahkan kendaraan aja kan sebuting aja anunya bannya, arti jumping, jumping, nang di muka di jumpingnya kau aja sepal, kada pakai ban nang di muka artinya lihai, melewati jalan nang halus lihai, tapi hatinya benci kepada keluarga Rasulullah, biar lihai di dunia, biar latihan di dunia, bisa kada selamat juga kena meniti titian siratal mustaqim. Walaupun lihai di dunia bisa beda atau berjalan, atau misalnya bubuhan anggota sirkus syarat nih ya Allah, sirkus bubuhan lihai nih terlatih atau apa ya, kita kada selamat juga kalau hatinya benci kepada keluarga Rasulullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada tawassula ilayya wa ay yakuna lahu indi yadun ashfa'u lahu biha yaumal qiyamati falyasil ahla baiti wa yudkhilis surura alaihim. Artinya, barang siapa kehendaknya, maksudnya siapa yang berkehendak, siapa yang ingin mendapati lantaran yang menyampaikan dia kepadaku. Maksudnya tuh, siapa yang hendak tahubung lawan aku ya Rasulullah. Siapa nak ada akon tahubung lawan Nabi, kita seberatan hendak tahubung lawan Nabi, dekat dengan Nabi.
dan bahwa ia menjadi baginya suatu budi padaku supaya aku mensyafaatkan baginya. Ulangilah. Dan bahwa ia menjadi baginya suatu budi padaku supaya aku mensyafaatkan baginya. Maksudnya itu, siapa hendak dapat kebaikanku berupa syafaatku. Nah, siapa hendak dapat syafaat Nabi, siapa yang terhubung dengan Nabi di hari kiamat, maka ia menyampaikanlah suatu kebajikan kepada keluargaku adanya. Nah, siapa nang hendak ya Allah terhubung lawan Nabi, siapa dapat syafaat Nabi, bahasa kitanya nih, hendaklah menyampaikan suatu kebajikan, artinya berbuat baik kepada keluargaku, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ila ahli baiti yadan kafaituhu 'alaiha yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa membuat akan suatu budi pada keluargaku, maksudnya siapa yang berbuat baik kepada keluarga Nabi niscaya aku balas padanya atas budinya itu di hari kiamat adanya. Nyatanya jadi di hari kiamat Nabi memberi syafaat kepada umatnya nang baik, berbuat baik kepada para zuriat Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalnya seikong ada keluarga Rasulullah ini pernah berbuat baik kepadanya, walaupun seikong, abang lagi banyak, nah itu Rasulullah akan ingat dan akan membalas kebaikannya itu di hari kiamat, yaitu berupa syafaat. Mungkin ginilah. Nah, itu sudah kita berapa kali pertemuan kan? 1, 2, 3. Dan malam ini sudah kita membicarakan tentang di antara tanda ilmu nang bermanfaat itu apa aja? Hatinya cinta kepada keluarga Rasulullah. Jadi amun kita nih setinggi-tingginya ilmu tapi kada menghormati kepada keluarga Rasulullah, maka ilmu kita itu tidak manfaat, tidak berberkah. Tidak manfaat, tidak berberkah. Karena kada mengamalkan. Kada mengamalkan ayat Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba, itu kada diamalkannya. Kalau kada bermanfaat kemudian jadi seandainya kita ya Allah ada di kampung kita contoh ya keluarga Nabi walaupun seikong, maka kalau bisa kita buat supaya sidin itu betah, bukan di kampung kita betah. Jangan sampai sidin kada betah lalu berpindah. Nah, kayak apa caranya? Mabhas yang kelima, pembahasan yang kelima, sebutan kelebihan pangkat derajat orang yang berilmu dengan ilmu yang nafi'. Ini menyebutkan kelebihan pangkat derajat orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itulah inya dapat derajat ketika ilmunya itu diamalkan kita. Lamun kada diamalkan kada dapat derajat itu. Dengan ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Dan sebutan segala kebajikan pahala yang amat besar bagi orang yang hadir di majlis ilmu. Nah, jadi orang yang hadir di majlis ilmu itu dapat pahala gonol. Kayak kita nih hadir di majlis ilmu, kita yakin dapat pahala ganal. Tapi dapat derajat lah, belum lagi lamun kada diamalkan.
Ketika diamalkan hanya dapat derajat itu, derajat pangkat, derajat orang yang berilmu tuh. Nah, jadi yang penting hadir dulu, pokoknya hadir tuh kada rugi, dapat pahala dulu. Walaupun belum diamalkannya, tapi mudah-mudahan diamalkan hanya kita dapat derajatnya tuh. Nah, contohnya kita nuntut ilmu, ya Allah, bicara tentang tadi sudah tentang keutamaan mencintai keluarga Rasulullah, lalu kita tanamkan hati kita kan, kita amalkan, kita tanamkan hati kita cinta kepada keluarga Rasul, lalu kita dapat derajat atau pangkat ilmu tersebut. Dan bagi yang menuntut ilmu dan yang mengajar ilmu. Nah, jadi nang hadir di majelis ilmu itu ada nang menuntut, ada nang mengajarkan. Cuman nang mengajar nih walaupun kata-katanya tuh mengajarkan ilmu, tapi adabnya jangan juga merasa melajari gitu. Jangan ada merasa melajari. Sama-sama aja gitu nah. Si guru jangan merasa hebat gitu daripada murid. Apakah lagi si murid jangan merasa hebat daripada guru, sama-sama tawaduk gitu. Walaupun posisinya misalnya gurunya atau tukang bacakannya duduk di atas, jangan juga merasa lebih hebat gitu. Sama-sama aja, karena bila ada sifat sombong baik nang membacakan atau mendengar, di situ dulu akan dapat manfaat, di situ dulu akan mengamalkan akan ilmu. Nah, jadi nang belajar ataupun mengajar sama-sama tawadu. Jadi jar nang belajar nih lamun kada sidin membacakan jar, aku kada dapat ilmu jar, kan tawadu. Jadi gurunya amun kada datangan bubuhannya napa nang dibacakan kada terjadi majlis ilmu. Nah, jadi kan sama-sama dah, sama-sama menganggap orang baik berkat orang gitu kan. Jadi jar muridnya berkat sidin membacakan melajari. Jadi jar gurunya berkat bubuhannya datangan jamahan, lalu aku dapat pahala. Namun bubuhannya kada datangan, aku kada dapat pahala. Jadi sama-sama anggapan kayak itu, kada merasa hebat. Disitulah nanti turun rahmat, sama-sama tawadhu, kada ada sifat sombong, lalu turun rahmat oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama aja Allah jual beli itu kan lamun tahu ilmunya, ilmu masalah adab hati lah. Jual beli itu kita dapat pahala sudah. Jual beli. Kita misalnya ke warung, nukar apa, misalnya nukar gula, imbah tukarlah, juallah. Lalu kita alhamdulillah ya kita nih, alhamdulillah dengan berkat sidin nih, ada membuka kios di kampung nih kan. Jadi ulun kada uyuh lagi ke situ kamari mencari. Alhamdulillah dengan berkat sidin. Jadi jangan tukang jual beli nang menjual tuh, alhamdulillah nah dengan berkat sidin menukari juga nih. Lalu ulun dapat duit. Nah, ini kan saling menghargai. Kadang dan nukari ya dapat payu ya. Nah, itu sombong sudah. Atau misalnya nang tukang jual itu, kadang udah menjuali ya, ada dapat dana ya. Nah, itu jangan ada kayak itu. Sama juga kita tolak saruan. Kan kita bermasyarakat itu bang, berhubungan antar manusia itu bang. Lamun tahu ilmunya dah, insya Allah jadi pahala gitu kan. Perasaan hati kita, perasaan adab hati kita tak. Kita tolak saruan ya Allah. Imbah tuntong buat tahlilan, makanan dijamu orang. Dalam hati aja harus apa pada orang.
Kadu sebab pada alhamdulillah dengan berkat pian menyorongi kadu saya itu hati jadi. Ya kan tawadu tuh anak jadi hati. Alhamdulillah ya Allah. Pian nyoba kan yang memberi anak memberi rezeki cuman pian mau utus hamba pian nih menggerakkan hati hamba pian nih sehingga menyorongi kami makanan. Nah, itu alhamdulillah dengan berkat sidin ya Allah alhamdulillah Allah Ta'ala menganyangakan hakikatnya Allah Ta'ala bagaimana akan wa ja'alna likulli syai'in sababa, kami jadikan bagi setiap sesuatu ada sebab ya Allah. Kita kenyang sebabnya Allah Ta'ala menganyangakan kita, cuma sebabnya kurang tadi masakan. Alhamdulillah ya Allah ada saruan, alhamdulillah ulang kena malam esok ada ulang saruan yang digari, alhamdulillah nih. Dengan berkat sidin masakan nang tuan rumah kayak tujuan alhamdulillah didatangi, aku mau undang didatangi, mau kada datang nih siapa nang bacakan Yasin nih. Nah itu kan itu adab hati lah. Jadi sama-sama tawadu, jangan karena kami yang bacakan Yasinnya ada dia loh. Nah itu jangan kayak itu sombong itu. Atau misalnya jar tuan rumah kadaku suronginya laparan tuh bang jar. Atau kada makan ya jangan kayak itu. Sama-sama aja kita. Maka adalah tiga pahala itu terikat pendapatannya itu dengan segala syarat-syarat ilmu yang nafi' yang telah tersebut di mabahas yang kedua. Nah, jadi 3 pahala itu, yang pertama tadi kan dapat derajat ilmu, ya lah. Yang kedua dapat apa tuh? Pahala yang amat besar, ya Allah. Mana nomor 3-nya ya? Pahala besar orang yang hadir di majelis. Mungkin yang ketiganya nang menuntut lawan nang mengajar ya Allah leh. Ya kira-kira aja bang. Maka adalah tiga pahala itu terikat, artinya akan dapat terikat pendapatannya itu dengan segala syarat-syarat ilmu yang nafi yang telah tersebut di mabahas yang kedua. Asal nang di mabahas yang kedua itu sudah kita bicarakan, asalnya itu diamalkan maka kita dapat derajat, itu dapat pahala yang besar itu. Nah, dan terikat pula dengan adab-adab ilmu yang nafi yang telah tersebut di mabahas yang ketiga, sudah juga kita bicarakan. Maka tiada boleh didapati, halaman berapa? Maka tiada boleh didapati akan pahala-pahala ini dengan kelakuan yang akan tersebut di pasal yang kedua. Belum lagi kena ada di pasal yang kedua, kena ada bicara tentang kada dapat pahala kalau mengerjakan sesuatu apa kena kada dapat pahala menuntut ilmunya itu kalau kelakuannya kayak apa kena sebut di pasal yang kedua. Belum lagi nah. Maka pahamilah olehmu baik-baik, jangan engkau keliru adanya. Paham aja Allah yang dijelaskan kemarin, dipahami dan diamalkan maksudnya. Jangan keliru, jangan tersalah memaham. Nah, adapun kelebihan pangkat derajat, halaman 32 adalah adapun kelebihan pangkat derajat orang yang berilmu yang nafi itu yang bermanfaat dengan syarat-syaratnya itu beserta adab-adabnya itu. Syarat-syaratnya banyak kalau syaratnya sudah kita bicarakan. Di antara syaratnya jangan bercampur
antara bini-bini dan laki-laki dalam majelis ilmu itu kita balilaikan. Nah itu kan menonton berdinding, binian berdinding. Di antara syaratnya kemarin adab-adabnya juga. Amun adab-adabnya sudah kita laksanakan, syaratnya sudah, maka firman Allah Ta'ala memuji nih orang nang berilmu nih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya diangkat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengangkat nih, angkat pangkat ya derajat orang nang beriman daripada kamu, dan diangkat juga olehnya akan pangkat orang yang berilmu lebih tinggi berganda-ganda. Derajat itu kan jamak, artinya beberapa derajat, banyak derajatnya. Kada sebuting aja. Allah mengangkat derajat orang beriman daripada kalian dan orang yang berilmu agama beberapa derajat. Tapi derajat orang yang berilmu ini masih di bawah derajat para nabi. Pangkat nubuwah itu di atas, imbahnya pangkat orang yang berilmu. Nah, tidak ada pangkat yang mulia sesudah pangkat nubuwah kecuali pangkat ulama, pangkat orang yang menuntut ilmu. Nah, luar biasa. Berpangkat, walaupun di rumah di dunia kada ada bisi tetal misalnya ya Allah, tapi di sisi Allah Ta'ala bisi tetal berganda-ganda pulang tetalnya. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi nih, sekaligus sahabat Nabi. Ya rafa'allahu al-ulama'a yaumal qiyamah ala sa'iril mu'minina sab'ami'ati darajatin ma bainad darajataini khamsumi'ati amin. Artinya diangkat oleh Allah Ta'ala akan pangkat ulama di hari kiamat atas lain-lain mukmin dengan 700 derajat. Antara dua derajat itu panjangnya nih 500 tahun. 500 tahun perjalanan ngolah. Karena di akhirat Allah Ta'ala memperlihatkan kepada seluruh hambanya akan pangkat ulama nih dibedakan dengan mukmin yang lain. Diberi Tuhan pangkat 700 pangkat derajat, sedangkan antara dua derajat aja itu 500 tahun perjalanan. Ini kita nih berjalan misalnya mulai sini nah, berjalan terus sampai 500 tahun perjalanan. Umur kita jangan sampai leh. Contoh umur panjang sampai kemana? Yuk jauhnya yuk. Kita berjalan sampai 500 tahun perjalanan sampai kemana? Artinya, nah itu Allah Ta'ala menuakan nih, memadahkan derajatnya itu panjang benar, tinggi benar. Itu baru 2 derajat. Ini berapa? 700 derajat, tinggi benar. Artinya bila tinggi derajat ini mulia juga kena di hari kiamat di dalam surga nang apa tuh VIP curang tuh tingkat atas. Asal tadi ulama nang mengamalkan ilmunya tadi, ulama nang mengamalkan ilmunya. Amun kada mengamalkan kada termasuk. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Artinya bermula bahwa kelebihan orang yang alim itu orang yang membuat ibadah adalah bermula bahwa kelebihan orang yang alim atas gitu lah, bukan itu.
Bermula bahwa kelebihan orang yang alim atas orang yang membuat ibadah, artinya dibanding orang yang ahli ibadah tapi yang tiada berilmu, adalah seperti kelebihanku, ujar Nabi, atas seseorang daripada kamu. Artinya jauh benar bedanya nih levelnya. Orang nih berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi kada berilmu, itu seperti aku, ujar Rasulullah, lawan seseorang dari di antara kalian berilmu walaupun sedikit ibadahnya, insya Allah ibadahnya wujud karena didasari dengan ilmu. Ada orang ahli ibadah tapi kada berilmu, banyak rusaknya. Contohnya dulu sembahyang, ahli cangkal aja sembahyang, sangkal sembahyang, cuman kada berilmu, ya kena hendak minta puji, hendak minta nilai, lawan orang ujub, sum'ah, takabur, kan akibat kada berilmu, lalu ibadahnya tuh rusak, kayak kada terima Allah, sia-sia. Nah, sia-sia. Atau misalnya kada berilmu tentang fikihnya, ya Allah beberang aja sembahyangnya nih, rusak kayak juga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid din wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Artinya tiada ada ibadah itu tiada diibadati pada Allah Ta'ala terlebih afdal daripada mengetahui akan ilmu di perkara agama. Maksudnya kayak ini, ibadah nang paling afdal itu pian kadada melebihi daripada seseorang memaham tentang ilmu agama. Kayak ini sudah seabdal ibadah menuntut ilmu, kayak itu sudah seabdal menuntut ibadah yaitu menuntut ilmu agama sehingga dia paham tentang ilmu agama. Jadi kita menuntut ilmu agama duduk itu ibadah juga, bahkan ujar Rasulullah menurut hadis ini itu ibadah yang paling abdal. Karena dengan sebab kita menuntut ilmu, karena kita beribadah, insyaallah ibadah kita nih bujur gitu berdasarkan ilmu. Nah, coba bayangkanlah pahalanya itu seperti sembahyang 100 rakaat kan. Sedangkan kita kan pernah sembahyang 100 rakaat semalaman. Duduk di majelis ilmu sebentar itu lebih afdal daripada beribadah 100 rakaat. Lebih afdal daripada bersedekah. Lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Dosa-dosa diampuni, derajat diangkat apabila diamalkan ilmunya tadi. Malaikat mendoakan, binatang-binatang mendoakan juga supaya dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Rumput-rumput yang kita injak pun mendoakan juga, batu-batu yang kita injak mendoakan. Itu yang bumi yang pian duduki, termasuk kursi yang menduduki ini, mereka berbangga, alhamdulillah bisa kitanya aku nih diduduki oleh orang yang menuntut ilmu agama. Nah itu. Dan sesungguhnya bahwa seseorang yang mengerti ilmu agama itu terlebih menyakiti atas syaitan daripada seribu orang yang membuat ibadah lain daripada ilmu. Maksudnya kayak ini, langsung pahaman aja lah. Ada seseorang nang alim, nang pakih, maksudnya nang paham ilmu agama, itu setan ngalih benar mengganggu dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tapi kada berilmu.
Itu mudah setan mengganggu 1000 orang ahli ibadah kada berilmu tuh dibandingkan saikung orang alim nang berilmu. Karena inya tahu caranya supaya kada tertipu oleh setan, nya berilmu. Jadi setan ngalihai mengganggu. Contohnya kayak ini aja sudah. Kita makan aja dah, makan dah. Bila kita makan bismillah. Setan ada kompat makan ya lah. Kenapa jadi bismillah? Kita tahu, kita berilmu karena kita menuntut ilmu. Ujar guru bila kita makan bismillah, setan kada kompat makan. Kita makan bismillah, kada khawatir mengganggunya, sulit mengganggu. Hendak guring bismillah, hendak berjalan bismillah. Inya kada khawatir mengganggu kita ngalih daripada orang nang beribadah aja tapi kada berilmu. Itu nyaman setan mengganggu. Gitu. Kalau 1000 orang yang membuat ibadah lain daripada ilmu, artinya orangnya ahli ibadah 1000 ikong tapi kada berilmu, itu lebih mudah itu mengganggu setan daripada orang yang saikong tapi berilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya barang siapa ditentukan oleh Allah Ta'ala, maksudnya ditentukan dikehendaki oleh Allah Ta'ala baginya kebajikan, siapa yang dikehendaki Tuhan untuk mendapatkan kebaikan, maksudnya ini saya diberi baginya paham ilmu agama. Namun kita adalah duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, lalu kita paham, yakinlah kita waktu itu kita sudah dikehendaki Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan. Jadi alhamdulillah kita ini termasuk orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan kebaikan itu. Yaitu kita duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, paham. Sedangkan kada paham aja sudah dapat kebaikan dosa diampuni, ya kalau dapat pahala apa lagi paham. Jadi lamun kita tak hendak memastikan aku ini dikehendaki Tuhan dapat kebaikan, katakan namun kita hendak tahu lah, duduk tuh di majelis ilmu, dengarkan sampai paham, yakin tuh kita orang yang dikehendaki Allah Ta'ala, ditentukan, dipilih Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, adapun kebajikan pahala bagi orang yang pergi hadir ke tempat majelis ilmu dan pahala orang yang menuntut ilmu, maka halaman 33. Maka bermula daripada itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, man kharaja fi talabi babin minal ilmi haffat bihil malaikatu wassalat alaihi at-tayru fil hawa'i wal hitanu fil ma'i wa nazzala minallahi manazila sab'ina syahidan. Oh, luar biasalah orang menuntut ilmu nih. Ya Rasulullah nih. Artinya barang siapa keluar dari rumahnya, kan dari rumah tadi kita jalan ke sini ya Allah atau bahkan kendaraan, pergi menuntut suatu bab daripada ilmu, satu bab apa misalnya bab tentang keutamaan menuntut ilmu misalnya ya Allah. Niatnya gini hendak menuntut ilmu, kada niat nang kada niatnya hendak berremian, kada menuntut ilmu karena Allah, niatnya ikhlas. Niscaya meliputi dengan dia oleh segala malaikat. Malaikat ini meliputi ini ya mengerumbungi. Ini kita yakin malaikat ada mengerumbungi kita 4 jiwa. Bukan kenapa jadi mengerumbungi, senang deh. Senangnya orang menuntut ilmu nya 4 jiwa duduk berkumpul. Cuman kita kada melihat sambil mendoakannya malaikat, sambil mendoakan supaya kita dapat kebaikan. Haffat bihil malaikah, meliputi dengan dia oleh malaikat. Maka malaikatnya banyak. Al malaikatu jamak, mufradnya al malaku.
malaikat tuh segala atau beberapa malaikat, banyaknya berapa ekor? Wallahu a'lam. Bisa 1000, bisa 1.000.000, bisa 1.000.000.000. Malaikat, karena malaikat ini banyak jumlahnya. Kada kau menghitungnya kecuali Allah Ta'ala. Yang pertama, malaikat dulu 4 juga meliputi. Dan memberi salawat, maksud memberi salawat inilah memintakan ampun kepada Allah atas dosa orang yang menuntut ilmu. Siapa? Atasnya, maksudnya atas orang yang menuntut ilmu, oleh termasuk orang yang mengajarkan ilmu nih, termasuk orang yang walaupun misalnya kadang menuntut ilmu cuma menjaga iakan parkirnya misalnya lah, atau aturakan jalannya. Nah, oleh segala burung di atas hawa itu ya angin, termasuk kayak burung nah hinggap juga ya burung segala burung tuh nya memintakan ampun kepada Allah, ampuni dosa orang yang menuntut ilmu ya. Orang yang mengajarkan ilmu, ampuni ya Allah. Itu burung tuh mendoakan. Burung mendoakan. Tahu malah burung nang bakurong, udah tahu lah. Ini burung di atas hawa. Nang burung nang di dalam sangkar kada tahu bang lah. Cuman burung nang di dalam sangkar minta maaf lah kalau ada nang pegedahan burung nih, minta maaf menyampaikan aja bang. Burung tuh seandainya bepandir tak? Seandainya sangkar pun ini terbuat daripada emas bertatahkan mutiara, tetap ya aku kada bahagia aja di sini. Kenapa? Aku hendak bebas, aku hendak merdeka. Aku hendak merdeka. Setiap kita gini hendak merdeka. Pian hendak merdeka, ulun hendak merdeka. Kada terjajah kan, kada dikekang kan. Coba akan pian lah 2 hari aja pian bagana di kamar aja, bagana di kamar aja kada keluar kayak apakah? Kada melihat dunia luar misalnya ya Allah. Apalagi orang nampak topak kawan ya Allah, naiknya senang merdeka ketika dia bebas. Jadi karakau aja hobi. Nah itu hobi lain, hobi nang kada dipuji dalam agama tak. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berjalan-jalan ketika Sayyidina jadi Amirul Mukminin. Jalan-jalan Sayyidina, ya belusukan. Sekalinya Sayyidina melihat kekanakan yang memain-mainkan burung ini. Kisahnya masyhur aja, antak aja. Cuman kita kisahkan pula. Ada mereka kekanakan memain-mainkan burung itu diikatnya di batis burung tuh, burung pipit. Timbainya tirabang, ditariknya kayak kaliangan dah. Tapi mun kaliangan kan benda mati, ini benda hidup. Ditariknya, dimain-mainkannya. Lalu ditangi oleh Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Umar lihat burung nih, kada bebas. Jualkah burung tuh? Tong ya, bahasa kan. Tong jualkah burung tuh jar? Kada aja ada burung jualan jadi mainan ulun jar. Nya kada tahu bang anakan nih. Lawan Amirul Mukminin. Lalu dikeluarkan Sayyidina duit berapa dirham itu. Melihat duit banyak. Jual saja. Duit aja. Lalu apa menjualnya? Lalu julungnya Sayyidina Umar. Lalu dapat duit kemana ya jalan sudah. Lalu dilepas Sayyidina Umar ya burung kena bebas dipacul talinya kesian burungnya nak dibebaskan Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar ini kisahnya kayak ini. Sebelumnya kayak ini, ada orang tamimpi bertamu arwah Sayyidina Umar. Ujar orang tuh bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah perbuat dengan engkau wahai Amirul Mukminin, kayak bagian dikubur. Jadi ujar Sayyidina Umar,
Allahu yarhamani, Allah taala merahmati aku. Jadi jar orang tuh dengan keadilan pian kah, dengan sebab ibadah pian kah, dengan sebab keadilan pian kah, jadi Allah taala merahmati kada. Dengan apa? Dengan sebab aku, ya tadi kisahnya sidin berkisah, aku berjalan melihat kekanakan main-mainkan burung, aku kasihan kutokari burung itu yang batu kelapas. Dengan sebab itulah, dengan sebab aku sayang kasihan lawan makhluk Allah nang halus tuh, maka Allah taala menyayangi aku di dalam kuburku, bukan karena keadilanku. Nah itu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi walaupun makhluk halus. Ini saya menyayangi akan kamu oleh makhluk yang ada di langit, malaikat. Malaikat menyayangi, Allah taala menyayangi juga. Itu. Jadi bagi nang bagaduhan burung mun bagus lapas saja burungnya. Lapas saja, amun hendak menggembirakan burung kalau dengan sebab itu kena di dalam kubur kena Allah taala memberikan kemerdekaan juga daripada api neraka, karena kita memerdekakan makhluk Allah taala walaupun burung. Nah itu. Apa jadi terkasih tadi lah, burung-burung pun segala burung di atas hawa tadi memberikan salawat, ya memintakan ampun, mudahan diampuni. Mudahan diampuni Allah taala. Nya burung tuh kan bisa juga berdoa kayak ini. Ya Allah, ya ini bisa berdoa ini. Ada mustahil lah. Sebagaimana inya mangurung ulun nih, minta maaf lah menyampaikan aja. Sebagaimana inya mangurung ulun nih, ulun terkekang sini. Ulun rasa tersiksa sini. Rasa sempit di sini, sempitakan rezekinya ya Allah. Nah, ini bisa berdoa binatang tak. Ini kan buktinya burungnya berdoa. Dalilnya berdoa kebaikan, bang bisa juga berdoa mengkata baik. Bagi orang yang zalim kepada dirinya, maka orang yang zalim ini bila berdoa kabul cepat. Ya Allah. Da'watul mazlum mustajabun. Doa orang yang dizalim itu mustajab, sekalipun binatang, dan riwayat itu sekalipun orang kafir, sekalipun burung. Ya Allah, sebagaimana dia mengekang ulun di dalam sangkar ini, di dalam ini, ulun ini merasa sempitakan juga jakinya, sempitakan juga penghidupannya, sempitakan kuburnya ijarnya, sempitakan kehidupannya di akhirat. Kadakon gitu kayak itu. Nah, kucing tuh kan bisa juga berdoainya kucing misalnya, ya Allah, kenapa kan misalnya menanggung iwa kalau disipak punya kucingnya atau ditimbai ke kepucirin, miau ya, padahal dalam miau nya ya mudahan ya si anung ini jar membahasa kita aja tuh sehimpil iwak itu jajar. Aku sampai bercelemot lompor aja kucing nih sana ya pandir tuh kada memadai. Mudahan ini kada pada jakian ya kucing nih. Saja kucing tuh berdoanya. Jadi hati-hati ya kita lawan makhluk Allah taala nih, walaupun binatang halus nih. Karena bisa berdoa kayak burung ini kan berdoa nih. Nah, burung bisa berdoa. Nah, dan oleh segala ikan di dalam air, iwak di dalam banyu itu anu juga memintakan ampun juga. Tapi mun iwaknya boleh aja dibunuh untuk dimakan. Karena Allah taala memang menyediakan iwak ini untuk kita makan. Ada apa-apa, kada zalim kita. Semua unjun mopoyo kada zalim bang. Yalah, munjun haruan kada zalim. Cuman bisa jadi zalim lawan ampun pomaan. Nah, lain pulang isanya. Munjun di pomaan orang. Bujur aja kada zalim lawan iwaknya, cuman zalim kepada ampun pomaan. Yalah, haram kalau mau unjuni pomaan orang nih.
mengambil iwaknya nih tanpa izin nih. Hendak munjul nih paman orang tua padah adalah karena bila kada padah ambil amun orang tak makan haram tak. Tak makan haram tuh kan walau kasanya di antara syarat ilmu yang manfaatkah kemarin makanan halal kan? Ini nuntut ilmu cangkel aja, cuman makanan haram, kada berberkat ilmunya, kada manfaat ilmunya, gitu. Iwak nang ada di banyu, nang di dalam airnya memintakan ampun juga. Berzikirnya kepada Allah. Waktunya berzikir, tapi mun inya lupa lawan Allah ya nang dapat orang tuh mah menangkap selamanya kau berzikir orang kan kau menangkap. Padahal ujar guru sekompol waktu jar kada dibisi ilat jar. Kada dibisi ilat dianya beristighfar memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang nutut ilmu nih. Dan ditempati akan dia daripada Allah Ta'ala tempat 70 orang yang mati syahid. Artinya orang yang menuntut ilmu agama keluar daripada rumahnya nih berjalan menuntut ilmu agama atau melajarkan ilmu agama, itu dia menempati makam 70 makam orang yang mati syahid. Kedudukannya arti tempat itu makam. Dia menempati kedudukan 70 orang yang mati syahid fi sabilillah. Luar biasa. Makanya bila orang telah menuntut ilmu masih atau mengajarkan ilmu mati syahid tanya. Bahkan kedudukannya itu lebih tinggi daripada 70 orang yang mati syahid. Luar biasa. Jadi gak ada ruginya nuntut ilmu nih asal niatnya ikhlas nih. Orang yang mati syahid adanya. Dan sabda Nabi SAW, man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan. Ulun keingatan Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i itu walaupun sidin bisi penyakit, sidin tetap mengajar. Penyakit sidin itu yang keluar darah di murid titikan. Jadi bila sidin mengajar itu diandaki gadur di bawah sini lah. Di bawah tahu sidin bak kursi ke apa. Pokoknya ada di bawah murid diandaki gadur. Jadi waktu sidin mengajar itu titikan darah. Cuma di dalam gadur. Sampai kayak itu sidin namun kita le ya sakit gigi sedikit aja atau pusing sedikit kada turun le. Sidin ini luar biasa Imam Syafi'i nih. Imam kita dalam mazhab fikih nih. Itu sidin bisi penyakit nang keluar darah di murid. Tetap sidin majar betanai di bawah. Imam Syafi'i itu wali autat. Pangkat sidin autat. Arti autat itu pasak bumi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajin tamin. Nah inilah ini kayak pahala berhaji ya. Artinya barang siapa berpagi-pagi iya atau biasanya bersore-sore, kita ini kan malam leh. Karena sebenarnya sebaik-baik waktu menuntut ilmu itu pagi. Karena pagi itu pikiran fresh ya, ibaratnya tuh imba bangun goreng kan, kada lagi segar mata. Ya kalau apalagi kan waktu pagi itu bagus karena sinar matahari berjalan ya Allah. Bagus anunya. Ultraviolet kayak orang tak anunya tak. Berkeringat pulang misalnya berjalan nanti ilmunya atau kan sehat tak. Barang siapa berpagi-pagi iya jalan ke masjid. Contoh misalnya majelis ilmu di masjid atau misalnya di sekolahan pondok pesantren ya Allah, atau pengajian agama di rumah guru kan misalnya. Nah, kenapa disebutkan di masjid? Karena seabdal-abdal majelis ilmu itu di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu kan kita dapat banyak pahala. Di antaranya dapat pahala i'tikaf. Kalau di tempat lain kan tidak pahala i'tikaf. Pahala hadir majelis ilmu aja di majelis dapat pahala i'tikaf. Itu ada tambahan pahala. Bahkan Rasulullah pun sidin
berdakwah di masjid ya, pengajian di Masjid Nabawi. Nah, makanya sebutkan di sini masjid. Barang siapa berpagi-pagi ya jalan ke masjid, tiada kehendaknya hanya belajar kebajikan ilmu. Artinya niatnya kada ada lain kecuali hendak belajar ilmu agama. Kada ada mencari dunia, kada. Belajar ilmu agama atau mengajarkan dia atau mengajar. Amnya belajar tadi kan murid, mengajar nih guru. Atau ke masjid hendak mengajar ya, atau hendak belajar. Maka baginya pahala orang yang pergi haji sempurna hajinya belang. Maksud sempurna nih mabrur, diterima Allah Ta'ala. Nah, jadi orang tuh kawa ya dapat pahala haji setiap hari apabila menuntut ilmu setiap hari. Tapi di masjid ini kan ada hari-hari Pak ya, kalau 2 kali seminggu aja kan. Nah, 2 kali seminggu nih bisa dapat pahala haji 2 kali seminggu. 2 kali seminggu maka hajinya nih sempurna pulang pahalanya maksudnya lah. Apalagi kan tahun ini orang harair nih bahaji lah. Nah, duitnya misalnya dipakai orang pula. Nih kita nuntut ilmu kan dapat duitan parak haji misalnya di kampung kita, tapi kita dapat pahala haji yang sempurna. Nah walaupun kita nih kada ada tetal haji cuman dapat juga pahalanya. Nah ya Allah, walaupun kita kada ada duit naik haji cuman ada amalan lain yang menyamai pahala haji maka hajinya sempurna lah, mabrur. Lamun kita tolak haji, ini bukan meremehkan lah. Kita bila ongkos ada ya Allah, semampu kita wajib haji karena itu rukun Islam yang kelima. Cuman lamun kada ilmu atau kada bisa menjaga hati, tolak misalnya yang lama haji atau misalnya umrah. Lamun kada ilmu tak salah ya, banyak tak salah hajinya. Atau misalnya riya, kan misalnya anak pamer lawan orang kan apakah itu nah kan bisa juga rusak kan sempurna tak ya kalau nah rugi ya duit keluar banyak. Tapi kalau menuntut ilmu nih niat jadi bujurakan menuntut ilmu karena Allah Ta'ala supaya dapat ilmu agama, dapat pahala haji ini tuh kan kada uyo-uyo paling sejam aja. Mau tolak bahaji berapa 10 hari ke berapa, setengah bulan ke berapa. Nah itu maka banyak pulang duit keluar. Nah bukan meremehkan haji lah, kada boleh kita meremeh. Cuman ini luar biasa nih Allah madahkan luar biasa pahala nuntut ilmu nih. Asal ikhlas nang kaya pahala orang tolak haji. Nah, gitu. Nah, sebutin lagi lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an taghdwa fata'allamu baban minal ilmi khairul laka min an tusalliya mi'atan. Artinya bahwa sesungguhnya engkau jika berpagi-pagi berjalan maka engkau menuntut akan suatu bab daripada ilmu agama maksudnya niscaya terlebih kebajikan, artinya terlebih baik bagimu daripada engkau bersembahyang 100 rakaat. Sembahyang sunat maksudnya lah. 100 rakaat ini uyuh benar 100 rakaat tarawih aja gini kan. Uyuh aja tarawih aja bebicik pinggang sudah. Tarawih 20 rakaat. Ini 100 rakaat luar biasa. Kadang-kadang kita ulun aja pernah sama lama nih 100 rakaat pernah jujur aja. Cuman ada pahalanya ya Allah sama sembahyang 100 rakaat bahkan lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat, yaitu belajar ilmu agama. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain saatan aja, sesaat aja menuntut ilmu agama sesaat lebih baik daripada berjihad fisabilillah, lebih baik daripada haji, lebih baik daripada 100 rakaat sembahyang sunat sesaat saja. Ulama mengatakan sesaat itu, ada mengatakan seperti memarah 1 kali parahat susu unta.
nih susu unta, orang memarah susu unta, kacak, nah kacak keluar setempat jauh tuh. Nah, ada yang mengatakan sesaat itu sekedar memecah telur. Memecah telur itu adalah lawas benar kayak menungkih kenapa itu? Ada tak pecah. Sesaat kan? Satu mata jauh tuh. Apa kali kita berjam-jam di masjid nuntut ilmu agama? Mau banyak benar pahalanya, benar pahalanya sesaat aja. Cuman amun kita duduk sesaat nih, duduk belikannya lagi apa yang dibicarakan? Ini Allah Ta'ala hendak memadahkan gonolnya lah. Sesaat aja sudah itu. Cuman kita sesaat aja duduk, kenapa nang dibaca ya Allah? Cuman Tuhan memadahkan nih. Sesaat kayak itu aja gonol sudah pahalanya. Apalagi sejam, 2 jam, 3 jam. Jadi amun orang tahu di sini, walaupun misalnya duduk nih singkal pinggang, batis kasamutan, cuman hatinya nih sudah tahu nih, itu biasa aja. Tidak ada lagi mengeluh, mau lawas di sini bacaannya singkal sudah bingung ya. Nah, itu kan kadang ngerti benar ya. Karena kadang mengerti, nya kada dilihatkan pahala tu lah. Mau dilihatkan pahala tu ya. Kada ada lagi nang singkal, uyuh tu ada lagi. Contohnya kayak ini nah. Kita bohuma kayaknya bohuma ya Allah. Bohuma kalau di daerah kami itu kan meniladak. Meniladak tuh pulang melacak namanya tuh mandak di bohumaan. Mbah tuh pulang, mbah sudah ganal hanya disongkal, hanya dianui pulang membalur ngarannya tuh. Mula anak bani hanya ditanam kayak itu nah. Sebelumnya tuh dihilangkan dulu kumpainya. Uyuh kalau dah banyak prosesnya. Kena imbah batanam pulang batanam. Mbah tuh dipupuk, malingai kumpainya supaya jangan mengganggu bani, kini disemprot pulang Allah ke sini. Uyuh kalau dah prosesnya. Uyuh kalau dah. Tapi ada jara-jaranya. Kena tahun gini mau pulang, kenapa? Karena ada harapan. Karena ada harapan dapat bani, mengharap. Pas sudah mengatam, uyuh mengatam. Batu pulang merapai. Tabuat dalam hindai selala, imbah tabuat dalam hindai berarti tasandarai ini padahal singkal awak dulu deh. Awak latot tapi puas tertawa karena sudah ada hasilnya. Nah, jadi ibaratnya tuh uyuhnya tuh hilang deh. Uyuh mulai manirada, kadang lagi mengenang itu kada lagi, kada ingat lagi. Karena tak pandang hasilnya. Nah, kayak itu juga orang yang yakin Tuhan akan membalas amalnya, menuntut ilmunya nih dengan pahala nang gonol bener tadi. Nang kayak bahaji, ya kalau nang kayak sembahyang 100 rakaat. Banyak kayak lagi tadi padilatnya. Ibaratnya itu kan ada lagi kerasaan nang singkal, atau kan ada lagi, atau misalnya mengaluh ada lagi. Bahkan ini Bapak Pandit tambahi lagi aja. Saya tambahi lagi aja. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu agama ini. Kada dulak-dulaknya, walaupun uyuh awak, tapi hati kita kada dulak, hati kita cinta kepada ilmu agama, dan mudah-mudahan kita mau mengamalkan supaya kita dapat keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم